Alhamdulillah, yang hormati sebelum mata biasa ini yang Bapak Rizky Abra STMPD dan teman-teman yang sejauh saya. Baiklah, perkenalkan saya beresmi dengan tiga wassalamualaikum. Saya akan mempresentasikan dengan judul saya sangat kritis dalam pembelajaran yoga. Yang pertama, berpikir kritis dalam pembelajaran yoga. Pemikiran kritis dalam pembelajaran yoga yaitu kemampuan siswa menganalisis, mengevaluasi, dan membuat keputusan tentang aktivitas fisik, kesehatan, dan olahraga. Ini didapatkan dari sekedar menghafal fakta atau mengikuti siswa di dalam berpikir dan dalam tentang apa yang mereka lakukan dan kenapa. Berpikir kritis membantu seorang untuk lebih mudah dalam mengambil sebuah keputusan maupun tidak akan melakukan terhadap pelayan yang sebelumnya mengenal pelayan tersebut. Lanjut. Yang kedua, strategi dan metode dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang pertama, diskusi kelompok. Metode diskusi kelompok merupakan jalan efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam diskusi. Siswa diajak untuk tidak hanya menerima informasi secara pasif, tapi juga untuk mempertanyakan, menguji, dan memahami informasi tersebut. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah, yaitu problem masalah. PBL merupakan metode pembelajaran yang efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan komunikasi siswa. Dan yang ketiga, studi kasus. Studi kasus menganalisis skenario yang nyata dan dilema mendorong siswa untuk membedah situasi ini, mengidentifikasi masalah utama dan mengusulkan solusi yang bijaksana. Dan yang keempat, stimulasi pertanyaan. Stimulasi pertanyaan ini yaitu mengajukan pertanyaan adalah metode untuk pemikiran kritis. Alih-alih memberikan jawaban secara langsung, guru membimbing siswa untuk menemukan solusi sendiri. Ada faktor-faktor dalam implementasi berpikir kritis dalam pembelajaran yoga. Yang pertama, waktunya terbatas. Integrasi berpikir kritis ke dalam setiap aspek pembelajaran. Guru dapat mengidentifikasi pertanyaan yang beralasan pemikiran kritis dalam setiap pembelajaran mereka. Penggunaan pendekatan metode dalam yoga dapat memberikan pemahaman mendalam kepada siswa tentang prinsip-prinsip yang mendasari teknik olahraga. Dan yang kedua, kurangnya pemahaman tentang berpikir kritis. Pelatih dan pengembangan profesional sekolah atau dinas pendidikan dapat menyelenggarakan pelatihan dan workshop bagi guru yoga tentang konsep berpikir kritis. Dan studi kasus dan diskusi, guru dapat mempelajari studi kasus tentang implementasi berpikir kritis dalam pembelajaran yoga. Dan yang ketiga, kultur dan kebiasaan belajar siswa. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Guru perlu menciptakan suasana kelas yang aman, mendukung, di mana siswa merasa nyaman untuk belajar. Dan yang keempat, sarana yang terbatas. Tersedianya sarana, guru dapat menggunakan lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar seperti di lapangan, taman, atau ruang terbuka lainnya. Dan menggunakan PPT atau aplikasi yang tersedia untuk mendukung pembelajaran seperti video tutorial, aplikasi pengukuran dan platform diskusi online.
Cara mengatasi kendala dalam implementasi berbagai kritis dalam pelajaran mereka, pertama mengatasi keterbatasan waktu, yang kedua meningkatkan kemampuan guru tentang berbagai kritis, dan yang ketiga mengatasi tuntut dari kebiasaan siswa yang pasif, dan yang keempat mengoptimalkan sarana yang terbatas. Dapat saya simpulkan berpikir kritis dalam pendidikan sebagai berpikir reflektif yang menggunakan kemampuan keputusan dan meningkatkan tanggung jawab dan tantangan gerak. Pada dasarnya, ketika siswa berpikir secara kritis, mereka berpikir tentang informasi ilmu yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan referensi untuk membuat keputusan yang masuk akal yang dapat dijelaskan dan dipertahankan. Pikiran itu diawali secara internal, aktivitas mental dan eksternal dalam bentuk tindakan dan keputusan. Ada sekian yang dapat saya presentasikan. Kalau ada saya salah kata, saya minta berdoa dan minta maaf kepada teman-teman sekalian. Saya yakin dengan motif hidayah,